Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Keamanan Sistem Informasi nomor 1 sampai dengan 4. Anggota kelompok saya ada saya sendiri, Nimas Natasha Ayu Safira dengan NIM 200102023 dan rekan saya Zevanya Elika Berliana Putri dengan NIM 200102029. Pertanyaan nomor pertama, pentingnya keamanan sistem adalah pengamanan suatu sistem informasi sangatlah penting karena dalam hal untuk menjaga kerahasiaan informasi. Misalnya pada suatu perusahaan, apabila suatu informasi penting itu jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perusahaan itu bisa saja mengalami kebangkrutan. Kedua, tantangan keamanan sistem. Tantangan dan ancaman siber Indonesia saat ini yakni cara membangun sistem keamanan melakukan ancaman secara eksternal dan internet. Data tantangan tersebut dikategorikan menjadi 3, yakni target sasaran, ransomware, dan orang dalam. Target sasaran sendiri maksudnya adalah misalnya manufaktur itu adalah suatu industri yang menjadi tujuan targeted attack dalam serangan siber saat ini. Hal ini dibuktikan dengan studi Enterprise Environmental Factor EFF, 48% produsen mengalami insiden keamanan dan setengah dari organisasi tersebut mengalami kerugian finansial. Yang kedua, ransomware. Ransomware sendiri sejenis perangkat perusak yang dirancang untuk menghalangi akses kepada sistem komputer atau data hingga tebusan dibayar dengan cara melakukan enkripsi data pengguna komputer dan data tersebut bisa dikembalikan jika kita telah membayar. Dan yang ketiga, orang dalam. Menurut ISET, ada kesenjangan antara pengetahuan karyawan dan perkembangan keamanan cyber. Akar masalah kerentanan ini adalah 52%, diantaranya dinilai dari kesalahan karyawan, misalnya salah copy file, salah kirim file, dan meninggalkan komputer dalam keadaan membuka file penting, dan bisa saja dikopas oleh orang lain yang melihatnya. Yang ketiga, jenis algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi sendiri dibagi menjadi 3. Algoritma simetri, contohnya di blok Cipher ada DES, IDEA, dan AES. Di stream Cipher ada OTP, A5, RC4, algoritma asimetri, RSA, DH, ECC, DSA, dan fungsi hash MD5, SHA1. Ini adalah gambaran dari AES, Advanced Encryption Standard. Ini contoh di RSA, misalkan plaintext M, huruf kata-kata hari ini, atau dalam ASCII 72658273327378783 dan pecah M menjadi blok yang lebih kecil minimal 3 digit, misalnya M1 726, M2 582, M3 733, M4 273, M5 783, dan M6 003. Yang kedua, MD5 algoritmanya. Blok 512 bit kaki dari pesan plus bit-bit pengganjal plus 64 bit nilai panjang pesan semula. Ini fungsi-fungsinya. Ada juga fungsi-fungsi dari MD5 seperti tabel berikut. Dan ini ada juga daftar nilai, contohnya dari 1 sampai 64. Di MD5 algoritma memiliki putaran 1:16 kali operasi dasar dengan G kurung buka BCD sama dengan F kurung buka BCD.
Yang selanjutnya nomor 4, algoritma steganografi. Steganografi modern yang berbasis komputer menggunakan dua dasar, yaitu satu, informasi yang berupa angka atau digit yang diubah ke dalam sebuah tingkatan tertentu tanpa mengubah makna informasi. Yang kedua, manusia tidak mungkin membedakan dalam sekejap perubahan yang terjadi dalam teks, gambar, atau suara jika informasi tertentu disisipkan di dalamnya. Contohnya pada gambar Greek Persia Message Hidden in Waxed Tablet. Dari kejauhan kita lihat ini bukan seperti tablet, tapi seperti kayak lukisan. Yang kedua, Hysteus Message in Severed Head. Jika dilihat, gambar ini sekilas memiliki dua rupa yang menghadap ke depan dan belakang. Steganografi dengan media teks sendiri sebagai contohnya sebuah dokumen yang disamarkan bertuliskan I'm feeling really stuffy, Emily meditations was strong enough with another Fabrifox. Dalam dokumen yang disamarkan itu terdapat pesan rahasia yaitu meet me at 9. Hal ini dapat diketahui dengan mengambil semua huruf kedua dari setiap kata yang dikumpulkan menjadi satu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan rekan saya Zevanya Elika Berliana Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevanya Elika Berliana Putri, NIM 200102029, kelas MI 21. Di sini saya akan melanjutkan UTS kelompok kami yang nomor 5. Pertanyaannya, jelaskan tentang public key dan private key dalam keamanan sistem informasi. Public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enkripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Sedangkan private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsi pesan. Dalam metode tradisional, private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enkripsi dan deskripsi pesan. Nomor 6, pertanyaannya, jelaskan berbagai sumber lubang keamanan sistem. Lubang keamanan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu salah desain, salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Nomor 7, pertanyaannya, jelaskan fungsi firewall. Fungsi firewall yang pertama, mengatur lalu lintas jaringan. 2, mencatat lalu lintas jaringan. 3, mengatur autentifikasi akses data. 4, memblokir lalu lintas yang tidak aman. 5, memblokir program jahat yang bisa menginfeksi komputer. 6, menghindari peretasan dan pembobolan data. 7, melindungi informasi pribadi dari pengguna yang tidak sah. 8, menjaga keamanan jaringan internal. Nomor 8, pertanyaannya, berikan contoh kasus ancaman keamanan website dan cara menanganinya. Yang pertama, contohnya, pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Cara menanganinya, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan, penggunaan firewall, perlunya cyber law, dan melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengaman FTP, SMTP, Telnet, dan pengaman web server. Contoh yang kedua, penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Cara penanganannya, diterapkannya kriptografi, internet firewall, menutup servis yang tidak digunakan, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tidak diundang, melakukan backup secara rutin, adanya pemantau integritas sistem, perlu adanya cyber law, dan perlunya dukungan lembaga khusus.